Engkau adalah pusat hidup kami, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih kami bisa banggakan dalam hidup kami selain diri-Mu. Tidak ada hal yang jauh lebih sempurna dalam hidup kami selain daripada diri-Mu. Dan terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih mendengar doa kami. Engkau bukan Allah yang egois, tapi Engkau Allah yang menggembalakan kami, bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu. Sampai hari ini Engkau tetap menggendong kami. Kami aman berada di dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kami berada di dalam tangan yang sempurna, yang mengatur kehidupan kami. Di dalam tangan yang sempurna yang merancang hari depan kami. Kami tidak akan pernah ragu dengan hal itu, Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh berdoa pagi ini di dalam kekuatan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba-Mu menyerahkan firman ini dan kami semua ke dalam kuasa Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih daripada apa yang bisa dijelaskan seorang manusia biasa. Terima kasih Bapa di surga. Biar firman ini menjadi sempurna dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pengurapan yang sempurna, semua kita yang siap terima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Saudara, pada satu ketika, saya cerita ini dalam bahasa hari-hari saudara. Pada satu ketika Mince pergi bobaso di Kuala saudara. Jadi waktu dia turun, karena itu Kuala batu-batu, dia taruh dia cucian di ember itu di atas batu. Jadi begitu dia turun, dia lihat ada ikan mas tagepe di batu. Ikan mas besar sama dembitis. DP dalam hati Allah, bagus ini mau woku. Begitu dia mau tangka, ini ikan bicara. Aduh kasihan, kalau ngana mau woku pak kita, ngananya nak mau dapat tuh lebe, paling cuma habis woku habis. Mar kalau ngana lapas pak kita, 3 ngana pe permintaan, kita mau kasih. Ah betul ini, iyo, sudah. Jadi dia angka itu batu, dia kasih keluar ini ikan mas, dia taruh di tempat yang sadiki frey. Betul ini ikan mas ndak lari. Ini ikan mas bilang terima kasih. Sekarang ngana punya minta 1. Mar inga bye-bye. Kalau ngana minta ini dia, karena ngana pe laki, so ada laki, jadi ngana pe laki itu mau dapat lebih banyak dari ngana. Oh ndak apa-apa, iyo. Jadi sekarang ngana mau minta apa, Mince? Oh kita mau minta kok, kalau boleh kita jadi gagah. Oh, ikan bilang jadi. Udah Mince jadi gagah sekali. Jadi gagah sekali. Mar ungkek di rumah 10 kali lebih gagah. 10 kali lebih gagah. Sudah. Jadi Mince terus bilang, sekarang yang kedua. Oke, boleh yang kedua apa? Kita minta doi banyak. Ikan bilang jadi. Langsung ungkek le di rumah DP doi 10 kali lebih banyak. Karena dia suami toh. Sudah. Ikan bilang awas ini tinggal 1. Jangan salah minta ngana. Oh iyo. Mau minta apa? Yang ketiga kita mau minta serangan jantung mar yang ringan-ringan jo. Jadi Mince cuma flau, mar ungkek mati. Oke. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Kita mau angkat sama-sama Alkitab kita. Kita mau imani apa yang akan kita dengar. Kalau saudara bawa dalam handphone, angkat handphone saudara. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, angkat tangan saudara. Ini bukan soal menghukum. Ini kita mau imani apa yang kita dengar. Katakan amin. Mari kita lambai-lambaikan Alkitab kita. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama 2, 3. Ini Alkitab saya. Saya jadi seperti yang dia katakan. Saya dapatkan apa yang dia sediakan. Saya dapat lakukan apa saja yang dia inginkan. Hari ini saya mendengar apa yang Tuhan katakan. Dengan hati saya mengaku, pikiran saya terbangun. Dengan hati saya menerima, hidup saya tidak akan menjadi sama lagi. Setuju katakan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Saudara, pada satu ketika kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kita tidak mengerti tentang segala sesuatu. Pada waktu usia saya masih belasan tahun, saya berpikir saya mengerti segala sesuatu. Tapi sebenarnya saya membutuhkan sesuatu proses yang namanya belajar untuk bisa mengerti. Dan belajar itu ternyata nggak cuma sampai di SMA.
Sampai masa tua pun kita harus belajar. Saudara, hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang seharusnya kita mengerti. Tetapi kita membutuhkan sesuatu yang dinamakan belajar untuk kita bisa mengenali itu lebih baik. Saudara, mengapa ketika kita sakit kita percaya Tuhan menyembuhkan kita? Sebab kita belajar dari pengajaran bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, bilur-bilurnya di tubuhnya menyembuhkan penyakit kita. Itu ada ayatnya, 1 Petrus 2, saudara. Dan mengapa kita percaya Tuhan mampu membebaskan kita daripada problema yang ada dalam hidup kita? Sebab kita diajar tentang kuasa Tuhan yang bisa terjadi dalam hidup orang percaya. Dan saudara, mengapa kita percaya bahwa kemenangan ada di tangan orang percaya? Sebab Alkitab berkata bahwa Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi semua yang kita tahu hari ini dan yang bisa kita imani hari ini tidak hanya berdasar dari apa yang kita rasa-rasa, tetapi berdasar dengan pasti dari apa yang kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci, dan dari apa yang diajarkan berdasarkan kitab suci itu tersendiri. Dan tahukah saudara, itu telah mengubahkan dunia. Apa yang dapat dipahami oleh seorang manusia terhadap kitab suci telah mengubahkan dunia. Jika saudara bertanya tentang Genghis Khan, seorang yang luar biasa, ya, apa dia orang kafir? Enggak sama sekali. Dia seorang anak Tuhan. Saudara kaget kan? Ya, dia dididik dengan baik di dalam pengajaran yang sehat, dan dia percaya dia adalah kepala dan bukan ekor, dia ada di atas dan bukan di bawah. Sekalipun dengan cara yang tidak menyenangkan bagi dunia kita hari ini, tetapi apa yang dia imani telah terjadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi pada Christopher Columbus ketika dia seluruh armadanya hancur? Dia seorang pedagang di Mediterania, lalu kemudian dia terkatung-katung di atas laut, dan kemudian dia selamat. Dia sangat percaya bahwa Allah menolong dia. Dia membaca Alkitab dengan seksama. Dia mencintai Alkitab. Dan hari ini, karena Christopher Columbus, dunia membuktikan bahwa orang percaya selalu ada di depan, bukan di belakang. Dari apa? Dari apa yang dapat dia percayai. Hari ini, apa yang saudara percayai? Saya rindu berbagi kepada saudara, seperti setiap kali kita menjadwal diri kita di awal tahun untuk belajar tentang sistem ekonomi kerajaan surga. Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita perhatikan sistem ekonomi Tuhan. Saudara, sistem ekonomi Tuhan adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh Allah sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita semua punya sistem ekonomi, oke? Di dalam keuangan kita masing-masing. Kita punya gaji. Kita kemudian membangun sistem agar supaya gaji itu tidak diterima dan besok habis. Kita membangun sistem. Demikian juga Tuhan. Oke, nah saudara, untuk itu apa yang dikatakan dengan sistem ekonomi dapat disebut juga dengan gaya hidup Tuhan. Sebab perkara finansial, ekonomi adalah perkara gaya hidup. Saudara, saya baru dari Manado kemarin, karena ada beberapa urusan. Teman saya itu dia buka perusahaan di Manado, dan saudara, dia punya gaya hidup yang berbeda. Orang Manado yang di sana punya gaya hidup yang berbeda dengan orang di Gorontalo, saudara. Sangat berbeda. Orang Gorontalo dan orang Jakarta punya gaya hidup yang berbeda. Di mana titik perbedaannya? Di dalam sistem ekonomi. Sebab berdasarkan dari kemampuan dan kesanggupan kita untuk membangun budaya finansial di dalam hidup kita. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan gaya hidup Tuhan. Mari kita buka Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 19 sampai 21. Wahyu 21 ayat 19 sampai 21. Nah, oke, bisa baca ya. Saya akan baca, saudara simak. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud,
Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu laswardi, yang kedua-belas batu kecubung. Ini adalah gambar daripada Yerusalem baru. Bagaimana kita membangun hidup kita berdasar dari sistem ekonomi dan kemampuan kita. Nah, kita lihat bagaimana kemampuan Tuhan. Saudara, Allah memberikan kepada kita sebuah gambar yang jelas tentang bagaimana gaya hidup daripada Allah sendiri. Dikatakan bahwa tembok itu memiliki dasar dari batu yang mulia, batu mulia. Batu yaspis atau dan batu yang lainnya adalah jenis batu yang sangat keras. Kalau kita bangun rumah kita, kalau orang kita nggak punya cukup uang, saya dulu pertama saudara bangun rumah tambahan di tempat saya tinggal, saudara saya nggak punya uang lebih. Jadi saya beli batunya itu batu kapur, jadi dasar, jadi basic daripada rumah itu, pondasi itu batu kapur. Akibatnya hari ini saudara daerah itu sering-sering banjir, akhirnya tembok saya ngesip, catnya ngelontok, ngupas semua, ya. Kalau kita punya sedikit lebih uang, kita mungkin ambil batu gunung yang keras. Kita punya lebih banyak uang, kita ambil batu kali yang bulat-bulat itu. Atau batu pica yang keras sekali. Dan semakin keras batunya, semakin mahal harganya. Bukan begitu, saudara? Dan batu permata itu adalah batu yang sangat keras. Itu sebabnya dia mahal harganya.
Persembahan soal understanding, soal pengertian, soal apa yang kita tahu tentang kehidupan ini. Saudara, kalau kita mengerti, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya tahu tahun ini adalah tahun berkat buat kita semua. Katakan amin. Bukan berarti saya berkata gereja butuh uang, tidak. Ini adalah jadwal tahunan kita untuk mengerti lebih banyak tentang finansial menurut kerajaan sorga. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita mau memasuki kehidupan yang sebenarnya, kita harus dapat memperlakukan kehidupan itu sebagaimana mestinya. Kalau kita ingin tinggal di hotel bintang 5, maka kita harus mengerti bagaimana kita memperlakukan semua alat di dalam kamar hotel berbintang 5 itu. Kita bisa saja masuk di kamar hotel bintang 5 dan lihat batapnya. Batapnya itu ada, biasanya hotel bintang 5 itu ada dia punya bantal, saudara. Jadi kalau kasih hangat-hangat, air hangat, berendam, kasih busa, kita bisa sampai tak tidur. Tidak cuma ada batap, di pinggir telinga itu ada tombol, kita putar lagu, pilih radio. Jadi kita duduk di situ, senden, taruh kepala dan luar biasa Tuhan Yesus, saya di surga sekarang Tuhan. Oke. Tapi kita nggak boleh tidur di situ karena itu bukan tempat tidur. Oke, kita harus tidur di tempat tidur. Nah, saudara perhatikan, ada banyak orang keliru memperlakukan kehidupan dan seperti dia ada di hotel bintang 5 dan memperlakukan kamar mandi sebagai tempat tidur. Karena kamar mandi begitu bersih, dari batu pualam dibuat dan semuanya indah. Nah, Tuhan tidak ingin. Tuhan mau kalau kita diberkati, kita memperlakukan kehidupan yang diberkati dengan cara yang sesuai. Nah, dengan kata lain, kalau kita tahu cara hidup Tuhan yang seperti itu, maka sebenarnya Tuhan tidak butuh uang kita. Percaya katakan amin? Yang percaya katakan amin? Nah, tadi cuma 5 orang. Tuhan gak butuh uang kita. Kasih jabat dulu kiri kanan. Tuhan gak butuh uangmu. Oke? Tuhan tidak butuh uang kita. Ini dulu understandingnya. Ya, dia tidak butuh uang kita. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak butuh uang saya. Tuhan gak butuh uang saudara. Dia gak butuh uang kita. Karena dia punya semuanya. Jadi kata dia punya semuanya itu tergambar jelas di dalam Wahyu tadi, saudara. Dan saudara, kita tidak membangun rumah di sorga dengan uang kita. Kita akan hidup di sorga sebab Yesus berkata bahwa di mana aku berada, di situ kamu berada. Katakan amin. Kita akan nikmati sebuah bangunan dengan 12 dasar dari batu permata. Oke? Dan kalau kita tidak biasa diberkati di dunia, kita orang akan bawa obeng sampai di sana, kong cungkil satu-satu itu batu. Itu jalan cungkel. Kong malaikat bilang apa? Kenapa bawa aspal kemari? Saudara mengerti ya? Karena gaya hidupnya beda, saudara. Gaya hidup tuh beda. Nah, coba. Ada satu pernyataan yang saya ambil dari seorang yang luar biasa. Dikatakan begini, kita tidak akan hidup di surga dengan uang kita. Tetapi kita akan hidup di surga karena sikap kita terhadap apapun juga di bumi ini. Benar gak saudara? Kita gak akan hidup di surga dengan uang kita. Sebab kalau Tuhan hanya pilih orang masuk surga karena dia banyak nyumbang, maka cuma orang kaya masuk surga. Betul gak? Orang miskin gak bisa masuk surga. Nanti orang kaya akan naik di atas meja dan bilang begini, Tuhan, dok, kita dah bangun tuh gereja Betani Gorontalo, kong sadiki tuh kita dah kasih. Kita mesti dapat tuh yang paling besar. Dan perhatikan, kita tidak akan hidup di surga dengan uang kita, tetapi kita akan hidup di surga karena sikap kita terhadap apapun juga di bumi ini. Sikap kita terhadap penyakit yang bisa melanda hidup kita. Sikap kita terhadap kemiskinan yang bisa terjadi pada hidup kita. Sikap kita terhadap kebencian yang bisa menyengat hidup kita. Dan sikap kita terhadap uang yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Ini yang akan menentukan apa kita akan ada di sorga atau enggak. Sebab ini gaya hidup. Oke? Sebab ini gaya hidup. Dan saya mau beritahu, uang adalah perkara rohani. Uang itu perkara rohani. Silakan saudara catat, kalau tidak percaya rekeng sendiri. Uang adalah perkara rohani, ada lebih kurang 2350 ayat yang membicarakan tentang keuangan. Baru tahu kan? 2350 ayat. Itu bahkan lebih banyak dari hal apapun. Mana Tuhan? Iya, Tuhan tidak butuh terompe uang, tapi Tuhan serius dengan segala perkara. Dan dia paling serius dengan persoalan uang, moneter, finansial yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dia serius dengan itu. 2350 ayat yang menyebutkan tentang finansial. Lebih banyak dari apapun juga. Oh, kong saki dang Pak Pendeta. Saki itu cuma sekitar 500-an. Soal kesembuhan itu 500-an. Ternyata bicara duit lebih banyak. Ada beberapa jemaat yang tidak lagi beribadah. Mereka bilang, kita nih mau masuk gereja Betani, apa? Doi terus. Hari ini kasih tahu sama diri sendiri, Tuhan gak butuh uang kita kok. Tuhan gak butuh uang kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi dia serius tentang cara kita mengatur keuangan kita. Dia serius tentang itu. Dia serius tentang cara gereja mengatur keuangan yang ada di gereja. Dia serius cara bagaimana pendeta mengatur uang yang dia percayakan kepada pendeta itu. Dan dia serius kepada pekerja, kepada jemaat, kepada wakil gembala tentang keuangan yang dia berikan, dia percayakan dalam hidup kita. Saudara mungkin berkata, "Yo, itu perjanjian lama." Saya beritahu bahwa dari 2350 ayat, separuhnya ada di perjanjian baru, separuhnya ada di perjanjian lama. Kalau nggak percaya rekeng 2350 dok, besok pagi tolong baru pulang. Oke? Jadi uang adalah perkara rohani. Coba kasih jabat tangan kiri kananmu. Uang itu perkara rohani, bukan duniawi. Ya, uang itu perkara rohani, bukan duniawi. Kita ngerti dulu itu. Sebab apa? Kalau enggak, begitu hamba Tuhan bicara duit, langsung kita bilang begini, ini khotbah duniawi. Kenapa? Karena bagi kita duit itu banyak setannya. Duit itu banyak godaannya. Duit itu bisa mengubah sikap orang. Duit itu, saudara, itu makanya orang yang gak kenal Tuhan kelihatan lebih diberkati dari orang yang kenal Tuhan. Coba saudara lihat, Las Vegas dia punya judi luar biasa begitu. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan berkata bahwa duit itu perkara duniawi. Biar saya miskin di sini, asal kaya di sorga. Bagaimana bisa kaya di sorga kalau miskin di dunia? Oke? Walaupun kemiskinan bukanlah selama-lamanya adalah dosa, tetapi kita telah mengambil sebuah pengertian dan menghalalkan diri kita untuk tetap berada dalam kemalasan, ketidaktahuan terhadap berkat Tuhan. Kita sedang menghibur diri kita yang kita sudah yakin kita miskin. Pada sebenarnya Tuhan tidak demikian. Injil Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang agar supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan." Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Tuhan serius dengan perkara finansial. Nah, saya lanjut dulu saudara, agar supaya cepat. Mari buka Mazmur 31 ayat yang ke-20. Mazmur 31 ayat yang ke-20 dikatakan begini, "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia." Jadi orang yang bisa diberkati Tuhan ada dua. Yang pertama, yang bisa diberkati Tuhan di dalam finansial itu ada dua. Yang pertama, saudara perhatikan, itu adalah dia menyimpan kelimpahan kepada orang yang takut akan dia. Orang yang takut akan Tuhan,
Tuhan menyimpan kebaikannya, menyimpan kelimpahannya. Tuhan simpang, dia tidak kasih. So itu banyak orang Kristen miskin. Bukan, saudara. Karena kita nggak ngerti. Kata menyimpan itu berarti dia merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dalam perkara finansial. Dia menyiapkan semuanya. Saya menyiapkan anak saya untuk bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Saya mengumpulkan uang, saya berdoa, saya menyimpan keuangan supaya satu saat dia nggak perlu mikir, Papa mau suka sekolah di sini, Pap. Mar, ada doinya ndak, Kang? Saya bangga kalau saya bisa bilang begini. Mau sekolah di mana? Bilang, Jo. Di mana? Nganat pergi di Antartika le Papa kasih itu doi. Jangan khawatir, bilang, Jo. Itu artinya apa? Menyimpan kelimpahan. Kita nggak usah mikir hari esok. Tuhan menyimpan kelimpahan itu buat orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Saudara dan saya, ini bukan berarti saya katakan kemiskinan adalah dosa. Tidak selamanya. Tetapi bukankah Tuhan itu Allah yang berkelimpahan? Kalau Dia berkelimpahan, Dia katakan begini, sedangkan Bapa yang jahat bisa memberikan pemberian yang baik pada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang sempurna di sorga. Dia tidak mungkin datang sama kita orang dengan model yang tidak karu-karuan. Tidak mungkin. Karena Dia Bapa yang luar biasa. Katakan amin. Menyimpan. Saya mau ulas sedikit, saudara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata takut adalah hormat, taat, melaksanakan perintah Allah. Itu kata takut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, takut adalah hormat dan taat. Takut akan Allah itu berarti hormat dan taat melaksanakan perintah Allah. Saya cuma cuplik satu karena kita mendekati hari di mana kita akan mempersembahkan sesuatu yang spesial bagi Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dikatakan muliakanlah Allah, artinya hormatilah Allah, gitu ya, dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di awal bulan nanti di awal bulan Februari, di minggu pertama kita akan mempersembahkan persembahan sulung, buah sulung. Nanti saya akan berikan pelajarannya tentang persembahan buah sulung. Tetapi saudara, Tuhan menyimpan kelimpahan bagi orang yang takut akan Dia. Berikan salam kiri kanan, katakan ayo hormati Tuhan. Ayo hormati Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak butuh uang kita. Dia butuh rasa hormat kita kepadanya. Coba katakan sama-sama saya. 2, 3. Tuhan tidak butuh uang kita. 2, 3. Dia butuh rasa hormat kita. Oke. Saudara, jika saya sudah berusia mungkin 50 sekian tahun nanti, dan anak saya sudah bekerja, saya tidak butuh uangnya dia. Tetapi yang saya butuh adalah saya tetap menjadi orang tuanya. Seperti itulah pengertiannya. Yang ngerti katakan amin. Ya. Saya punya uang. Saya masih bekerja, saya masih bisa menghasilkan uang, saya produktif. Anak saya sudah produktif. Mungkin di saat usia saya 50 lebih dia sudah menikah. Dia bekerja, dia mungkin jadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Ya. Tetapi saya tidak butuh uangnya dia. Tetapi kalau saya ulang tahun, dia akan berikan saya yang terbaik dari uangnya dia. Dan di situ saya merasa saya menjadi orang tua yang sebenarnya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan gak butuh uang kita, Dia butuh rasa hormat kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang baik. Amin. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi keuangan itu bukan tentang jumlah uangnya, nilai uangnya, nominal uangnya, bukan. Tetapi pengertiannya, understandingnya yang harus kita mengerti. Saudara, kita nggak tahu seperti apa hari depan kita. Tapi kita bisa memastikan hari depan kita jika kita menjadi orang yang menghormati Tuhan. Kita bisa memastikan hari depan kita. Katakan amin.
Mungkin saudara khawatir dan ragu, gimana sih hari depan saya? Apa yang harus terjadi pada sistem keuangan saya? Apakah akan ada sebuah surplus atau malah defisit? Atau ragu. Saya beritahu pada saudara, miliki iman dari mana? Dari menghormati Tuhan. Itu sebabnya sudah lebih kurang 9 tahun kita melakukan hal ini, agar supaya saudara dan saya memiliki landasan untuk percaya bahwa hidup kita pasti naik bukan turun. Kita ada di depan dan bukan di belakang. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Mengapa? Sebab kita belajar menghormati Tuhan. Kan cukup Pak Pendeta dengan tangan yang terangkat. Kan cukup Pak Pendeta kalau kita memuji Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, apapun yang ada dalam anak Tuhan adalah perkara rohani. Ada banyak orang berkata, masa Tuhannya tidak butuh kuat tapi doi. Lalu mengapa engkau tidak mau memberi? Tuhan kan tidak butuh. Lah kenapa? Kuncinya cuma satu. Karena hati tidak rela. Jadi tubuhnya rohani. Mau muji Tuhan tuh, angkat tangan, semua. Tapi hati duniawi. Tubuhnya rohani. Kelihatan di gereja luar biasa. Ya. Ahli ekonomi bilang ada rantai yang sangat kuat antara hati dengan dompet. Itu ahli ekonomi bilang, ahli pemasaran bilang, ya. Jadi kalau nggak mau keluar, saudara, tapi kita cinta Tuhan, nggak usah ngomong Alkitab, ngomong aja dari apa yang ada di dalam dunia. Dikatakan begini, kita dapat memberi tanpa mencintai, tetapi kita tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Ngerti ya? Kita dapat memberi tanpa perasaan cinta. Bisa. Kelihatan di mana? Orang miskin. Kasihan, kurang hela-hela DP badan. Kenapa 10.000? Gampang. Tapi kita nggak mencintai. Dan karena memberi tanpa pergerakan hati, maka kita tidak pernah menjadi orang yang lebih baik di dalam mental kita. Tapi kita tidak mungkin tidak dapat memberi tanpa mencintai. Kalau kita berkata kita mencintai, pasti kita memberi. Kalau ada seorang pria mencintai seorang wanita, dia masih dusu-dusu. Dia mau cari tahu ini nona suka makan apa. Biar nyanda ada doi. Saudara, satu waktu di masa saya masih belum menikah, ada teman saya mengejar seorang anak gadis yang kaya. Saya bersyukur dia nggak jadi kawin deh, itu nona itu dia. Kalau dia jadi kawin ancor DP hidup. Biaya berat di ongkos. Saudara, begitu dia cari tahu mau suka makan apa nih nona. Dia peba makan bukan barang-barang biasa. Kalau mau makan malam, makan di Angus House. Saudara, Angus House itu kalau mau masuk boleh di celana pendek. Boleh. Mesti boleh juga setelan saya begini, ndak boleh. Mesti setelannya jas, dasi, kalau ndak dasi kupu-kupu ya dasi itu terus ditutup begini. Karena itu tempat dinner. Ini nona ini paling suka makan di situ. DP porsi steak, satu porsi itu sekitar 200.000 lebih hari ini. Satu porsi. Jadi kalau mau makan di sana 4 orang, ya mesti jasa dia barang 2,5 juta. Dan kita bilang begini, kasihan, apa ngana mau lihat apa dia? Dari ujung kepala sampai ujung kaki sama dengan toko butik Bajalang, semua merek. Ngana mau dapat DP hati? Kasihan. Puji Tuhan dia dapat istri yang baik hari ini. Ya, dapat istri yang baik. Kalau dapat apa itu dia minta ampun. Saya sering konseling dengan saya tidak melarang orang menggunakan barang mewah. Ya, tetapi hati yang tidak sederhana itu dosa loh di hadapan Tuhan. Ya, saya senang barang mewah. Kalau saya punya uang, saya beli barang yang bermerek. Kenapa? Karena pakaiannya enak dan tahan lama. Kalau barang-barang biasa ya sekali pakai rusak habis sudah. Ya. Nah, tapi kalau hati tidak sederhana itu parah. Nah, itu yang pertama. Saudara, kita nggak mungkin kita dapat memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Katakan amin. Nah, yang kedua,
Dikatakan Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang percaya kepadanya. Kata berlindung itu bukan hanya sekedar berlindung. Saudara mengenakan helm sebab saudara berlindung melindungi kepala saudara dari trauma kepala yang berat jika saudara jatuh dari sepeda motor. Berarti saudara percaya bahwa helm dapat melindungi kepala saudara. Itu sebabnya saudara pakai helm. Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang percaya kepada Dia. Tidak hanya takut dan hormat. Ada banyak orang bisa memberi sebab dorang takut. Aduh, kasih jo. Kalau nyandak Tuhan mau marah. Kristen mar punya ontak sama dengan otak pikiran orang punya agama lain. Aduh, buang soy. Kalau nyandak mau soy ngana. Bukan begitu. Jadi persembahan dianggap buang soy. Jadi yang soy kasih Tuhan, dan begitu. Ya, kelihatannya beragama, tapi hatinya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kasih jo jam buang soy. Tapi saudara, kalau saudara takut akan Tuhan dan saudara percaya kepadanya, bukan buang soy, tapi saudara yakin, kalau saya berada di dalam Tuhan, saya percaya kepadanya, hidup saya pasti diberkati. Maka saudara pasti diberkati. Mazmur 1 ayat 1-3, kita nggak usah baca, saudara catat saja. Itu melambangkan orang yang percaya. Orang yang percaya pada Tuhan itu, dia yang satu, tidak ikut nasihat orang fasik. Itu namanya orang percaya Tuhan. Ciri-cirinya simple saja. Yang kedua, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya ya kadang-kadang ikut-ikutan berdosa lah, kadang-kadang enggak, ya kadang-kadang ya. Oke. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Yang jaga hati. Yang jaga hati, itu namanya orang percaya. Maka apa yang terjadi? Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang saudara perbuat pasti berhasil. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Katakan amin. Saya tiba pada akhir daripada apa yang akan kita bicarakan. Saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara itu menabur benih iman kepada Yesus. Karena saudara percaya kepada pengorbanan Kristus, saudara percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib, menebus kehidupan kita, membebaskan kita dari segala ikatan. Maka saat itulah kita menaburkan benih iman kita terhadap pengorbanan Dia di atas kayu salib. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan benar. Coba lihat Injil Yohanes 1 ayat 12. Benih yang ditabur, benih iman yang ditabur, itu akan menghasilkan apa? Coba lihat Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara tabur benih imanmu, iman yang saudara berikan. Aku percaya Yesus, Allah yang luar biasa, menebus hidupku. Aku bukan lagi penghuni neraka, aku penghuni sorga. Maka saudara menuai kuasa. Ini understandingnya. Hidupmu punya kuasa. Hari ini hidupmu bukan milikmu lagi, karena di dalam hidupmu ada bait Roh Kudus. Kalau Tuhan bisa buat luar biasa di sorga, dan Tuhan bisa buat, saudara, saya turun dari pesawat, mohon maaf, saya cinta Gorontalo, saya baru dari Manado. Begitu saya turun, saya bisa rasa apa yang saudara sebagai pendatang di Gorontalo rasa. Senyum semua toh? Nah, saya rasa. Saya di Manado cuma 2 hari, sibuk minta ampun. So masuk dingin, totorope lagi gara-gara, aduh, lalah. Begitu turun dari pesawat, naik oto, begitu berjalan, saya kadang hati, oh Tuhan, so betul katu apa yang dong rasa. Begitu ada libur, tumingkas. Begitu udah frei sadiki, atau kalau bisa berdoa, Tuhan, semua libur di Harpitnas.
hari kejepit nasional supaya libur panjang. Oke. Tapi saya mau beritahu pada saudara, Tuhan beri saudara kuasa. Saudara yang akan mengubahkan kota ini. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa bikin sorga, dan Dia bisa bikin gereja di tempat ini seperti ini, di kota yang seperti ini, Dia mau kasih tahu bahwa Dia bisa mengubah hidup kita. Kalau kita tabur percaya, kita tuai kuasa. Amin. Berapa banyak yang percaya pada Tuhan? Amin. Tidak peduli bisnismu mati, tidak peduli tidak menghasilkan, di dalam hidupmu ada kuasa. Ada kuasa. Nah, saya masuk sedikit dalam persembahan. Saudara, kalau kita tabur, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Maka sebenarnya ini adalah salah satu sisi daripada persembahan. Tabur tuai adalah salah satu sisi daripada persembahan. Coba kita perhatikan. Persembahan. Arti daripada persembahan bukan duit. Bukan nanti di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, saudara akan temukan seperti ini. Melepaskan yang lama dan menerima yang baru, sebab persembahan dan persepuluhan adalah dari kita dan untuk kita. Persembahan artinya apa? Melepas yang lama. Itu yang akan saudara temukan. Dan Alkitab berkata, kamu lepas yang lama, kamu akan dapat yang baru. Saya harus cepat. Mari lihat Keluaran 4 ayat 3. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Selama 40 tahun Musa tidak pernah melepaskan tangannya dari tongkat itu ketika bekerja. Dan selama itu juga tongkat itu gak jadi apa-apa. Cuma jadi apa? Kalau ada domba yang mau belok kiri, dia tahan dengan itu. Balik ulang. Karena dia bengkok. Ya. Kalau ada yang tertinggal di belakang, dia tarik. 40 tahun tidak pernah lepas dari tangannya. Dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi lihat ketika Tuhan katakan, lemparkan. Apa yang terjadi? Dia jadi ular. Mulai dari hari itu tongkat kalau pukul batu keluar air. Ya, itu tongkat begitu dia pukul Laut Kolsom, terbelah. Kita bisa keluar dari rumah, lupa bawa handphone, tidak masalah. Keluar dari rumah, solop sabla warna merah, solop sabla warna biru, tidak masalah. Coba keluar dari rumahnya tidak bawa dompet. Itu baru masalah. Betul nggak? Iya. Apalagi kalau Jakarta, Surabaya berani bawa dompet, sele kincing nim boleh. Karena kincing mesti bayar 1.000. Oke? Setiap hari. Apakah kita melihat hal ini? Persembahan adalah melepaskan yang lama untuk menerima yang baru. Yang lebih punya kuasa, yang lebih punya segala perkara. Saudara, ketika Musa pegang terus itu tongkat, tidak jadi apa-apa. Ketika dia lepas, tongkat itu kembali lagi kepadanya, tetapi dengan kuasa. Sebab dia menghormati Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Dia hormati apa yang Tuhan suruh, dia lepas. Dan dia percaya pada Tuhan. Waktu apa? Tuhan bilang begini, jangan lari, balik ulang, pegang di ekor. Pegang di ekor, jadi tongkat lagi. Ini bukan main ya. Ular Kang. Saudara, tidak selamanya lambang ular itu iblis. Walaupun di dalam perjanjian lama ditulis bahwa ular tua, lalu kita samakan sama naga. Saudara perhatikan dulu, di dalam pengertian orang Tionghoa terhadap naga, tidak selamanya naga itu berkarakter buruk, begitu ya. Semuanya dikenali dari karakter, ya. Tidak semua naga itu berkarakter buruk, begitu ya. Jadi jangan samakan dulu maksud saya antara ular dan setan dan apa dan iblis. Sebab saudara coba, ketika mereka dipagut ular beludak, apa
yang ditaruh di atas salib pada waktu mereka keluar dari Mesir, yang ditaruh di atas salib Tuhan Yesus nyanda. Tuhan suruh apa? Ayo bikin salib, lalu taruh ular di atas. Siapa yang lihat? Dia sembuh. Memangnya iblis yang menyembuhkan itu. Kadang-kadang kekristenan kita terlalu cetek. Tapi saya sarankan tidak mengambil kesimpulan, itu masalahnya, ya. Jangan ambil kesimpulan. Tidak selamanya dalam budaya Tionghoa ular naga itu jelek, tidak selamanya, ya. Tapi saya belum mempelajari dalam, oke? Jadi saya tidak mau mengambil kesimpulan. Nah, coba mari saudara. Saya lanjut dulu. Apapun yang ada di dunia ini bekerja dalam prinsip hukum persembahan. Apapun bekerja dalam prinsip hukum persembahan. Sebab persembahan, kalau tadi dari itunya, melepaskan yang lama dan menerima yang baru. Persembahan adalah dari kita dan untuk kita. Dan kalau kita saling memberi dan saling menerima, di situ kita percaya sama Tuhan dan kita bergantung pada Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, saudara coba. Kalau kita menabur, kita menuai, ya kan? Misalnya saudara, hukum persembahan tidak berlaku di mana coba? Semua berlaku. Misalnya, kalau kita bernafas, kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Oke? Dan karbon dioksida ternyata dihirup oleh tanaman dan dia mengeluarkan oksigen. Misalnya saudara, sekarang kita coba masing-masing cuma isap terus tuh napas, marnya ndak buang-buang. Coba. Isap terus, ndak usah buang-buang. Yang pertama torang jadi merah. Kedua jadi biru. Kong kage pucat. Bukan begitu? Karena apa? Kita keracunan, kita nggak ngeluarkan karbon dioksida kita. Coba misalnya cuma minum-minum jo, kong ndak usah pikincing. Minum terus, ndak usah pikincing. Oke? Makan terus, barunya ndak usah pergi di toilet. Dan tubuh kita itu luar biasa Tuhan rancang. Jadi begini, kalau kita orang saraf itu kasih tahu, so 2 hari angkonnya ndak pergi bastor di belakang. Ini biar ada babi bakar, tahan dulu. Karena apa? Tubuh kita beritahu, awas jangan keracunan nanti. Ya kan? Emosi mau, tapi terus tak pikir, so 2 hari kita ini nyandak ke belakang. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan cari sesuatu untuk bisa mengeluarkan. Kalau bisa, yang jatah for 1 minggu kasih keluar semua. Bukan begitu? Hidup kita bekerja pada prinsip itu. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa, persembahan itu cuma uang. No. Itu adalah hidup kita. Budaya kita. Yang dibangun oleh Tuhan di dalam sisi fisik kita. Coba lihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Bukan. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11. Oke. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang teronyak mengerti. Tapi saudara nanti di rumah baca, ada waktu melempar batu, ada waktu kumpul batu. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Oke? Ada waktu panas, ada waktu kering, ada waktu. Saudara, ini adalah lambang dari hukum persembahan. Kita semua taat di waktu itu. Bangun pagi, habis berdoa. Yang kita orang harapkan adalah bisa baca koran, duduk, kong bastor pertama. Karena itu waktunya. Ngerti ya? Oke. Dan kita berharap ketika kita menikah, dalam 1 tahun kemudian, kita akan bisa menuai anak. Ada waktunya. Dan jika waktunya nggak nyampe-nyampe, kita risau, kita khawatir. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan saya? Periksa kiri, periksa kanan sama dengan Popaya dong. Cek sini, cek sana, cek sini, cek sana.
sama dengan sapi. Oke? Karena apa? Kita tahu waktunya. Nah, hari ini saya rindu saudara menyadari bahwa hukum persembahan bukan tentang uang, tetapi waktunya. Bukan tentang sesuatu untuk, oh Tuhan butuh, oh gereja butuh, oh ini butuh. No, lepaskan itu. Sadari bahwa ada waktunya. Kalau kita percaya, yakin ada waktunya Tuhan memberkati kita, maka ada waktunya bagi kita untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Sebab hidup kita dilingkupi oleh hukum persembahan itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Mari siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat Elia berhadapan dengan janda di Sarfat, saudara, Elia menghadapi dan janda itu kekurangan. Elia lapar dan janda itu melepaskan. Sehingga selama masa kelaparan mereka nggak kelaparan. Dan yang luar biasanya adalah saudara, pada waktu Elia enggan memberikan kuasanya kepada Elisa. Dia enggan memberikan. Oh, yang kamu minta itu terlalu berat. 2 bagian rohmu. Aduh. Tunggu dulu sadikinya, tidak gampang kita dapat ini kuasa. Kau cuma kasih-kasih pak orang dodo berhenti. Elia berpikir begitu. Sehingga Tuhan kasih pindah-pindah terus. Ngana pergi di Betel, ngana pergi di Ai, ngana pergi di sini, ngana pergi di situ. Sebab Elia belum plong. Elia bilang begini, "Ami joko apa kita Tuhan?" Cuma Tuhan bilang begini, ngana hati belum rela, ngana belum mempersembahkan. Buat siapa? Elisa. Ini ngana pengganti. Sampai dia merasa, dia tahu, dia sadar, dan di hatinya rasa plong. Makanya pada waktu kereta berapi mengambil Elia, jubah Elia dilepaskan bagi Elisa. Tanpa hati itu, Elia nggak pernah akan naik sampai di surga. Bukan begitu, saudara? Bagi Tuhan, Abraham bisa dapat seperti itu. Kenapa? Karena dia memberikan, dia mempersembahkan. Dia tahu apa yang dari Tuhan, aku kembalikan untuk Tuhan. Maka dia mendapat kedudukan yang tertinggi. Kita semua disebut anak Abraham. Mengapa? Bukan karena apanya, tetapi karena kita mengetahui teori daripada persembahan itu sendiri. Hari ini, tanggalkan dirimu dari pengertian yang lama tentang persembahan, bahwa ini tentang uang. Bukan sama sekali tentang uang. Persembahan adalah mengenai apa yang kita mengerti. Kita tahu ada saat, dan kita memanfaatkan saat itu dengan sebaik mungkin. Katakan amin. Kita nyanyi satu lagu, Jesus be the center.